tersembunyi kuasa Allah. Oh, kalaulah ditolong, maka saya juga tangannya terbuka menunggulah, sebab tak tersembunyi, oh kuasa kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus segalanya, Tuhan dan Rajaku. Sayangmu melimpah di dalam
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Bapak Ibu sendiri bernyanyi, katakan yang tak mungkin. Ucapkan ini dengan percaya, semua mungkin. Angkat tangan kananmu bersama tinggi-tinggi di atas kepala, katakan hanya Engkau. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Percaya yang kau nyanyikan, yang tak pernah dan yang tidak pernah kita pikirkan dan tak pernah kupikirkan. Terima dengan percaya, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidup. Oh, kami percaya yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu Yesus sediakan bagi kita. Itu yang Kau sediakan, oh bagiku. Angkat tanganmu bersama, katakan yang tak mungkin, semua mungkin. Oh, semua. Yesus, Engkaulah jawaban hidup kami. Oh, hanya Engkaulah jawaban hidup. Oh, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Kami terima semuanya itu dengan percaya. Kau sediakan bagiku. Jangan melangkah dengan langkah yang ragu. Yesus yang menyertai kita. Yesus menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul di hati, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita pikirkan. Dia sediakan bagi engkau dan saya yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudaraku, dengan hati yang teguh, dengan iman yang bangkit, jangan takut, sebab ada Yesus yang menyertai engkau dan saya. Semua yang percaya, angkat kedua tanganmu bersama-sama, bangkit berdiri bersama dengan saya. Yang tak mungkin, ucapkan dengan percaya Bapak Ibu Saudaraku. Semua mungkin bagimu. Kau jawaban kami Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Ini yang perlu kita terima, yang tak pernah kulihat, kami terima dengan percaya. Oh, dan tak pernah, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau
shikiara la bara. Shikara mora takara la bara. Ora kashakara la bara. Ora tashikiara na bahara bara la bara la bara. Shakara la bara la bashikiara la bara. Ora takara bashana matakara la bara. Ora takara bashakara la bara la bara la. Ora takara bashakara bara la marana bara la bara la. Ora takashakara la bara la bara la bara la. Ora takara bashana matakara la bara la bashikiara la bara. Oh, mari berdoa malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Ora wasyakara la bara la bara. Oh, Engkau melawat setiap umat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang ada di dalam ketakutan. Tidak ada seorang pun dari kami yang dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi biar hidup, hati, pikiran kami semuanya dikuasai oleh Engkau. Allah kami yang besar, yang tidak ada tandingannya. Kita Yesus, aku percaya. Oh, aku percaya. Oh, ya, aku percaya. 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 Yang tak mungkin bagi, ucapkan semua mungkin. Semua mungkin bagimu. Angkat kedua tanganmu sebagai pengakuan kita. Jamu apa? Aku percaya yang tak pernah dan yang tidak pernah aku pikirkan. Semua katakan dengan percaya, itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Semua berkata Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita percaya bahwa dimanapun saudara berada, baik sekarang ini yang khususnya hari-hari ini kita sedang beribadah di rumah masing-masing, biarlah pada pagi ini kita percaya, kita berdoa supaya kuasa Tuhan juga nyata di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini ya, kita akan belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya pada hari-hari ini, kalau kita mendengarkan di mana-mana tempat, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di negara-negara lain, kita tahu bahwa
keadaan dunia ini bukannya semakin membaik, tapi justru kelihatan semakin terpuruk. Ya. Tapi biarlah kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan terus mengingatkan kita supaya kita dalam keadaan apapun juga, supaya kita terus tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ya, kita tetap tenang. Karena apa, saudara? Kalau kita nggak tenang, kita sudah panik, kita sudah bingung, akhirnya apa? Justru ya kita sebagai orang percaya juga akan ikut apa yang dunia rasakan. Ya, kita akan lihat di sini, kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ya. Dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, ya. Di sini akan saya bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Nah, ini sudah yang dikasih Tuhan. Alkitab katakan hanya dekat Allah saja kita tenang. Ya, hanya dekat Allah saja kita tenang. Ya. Nah, kita akan lihat di sini, ya, mengapa kita perlu yang namanya ketenangan. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya apa? Kita perlu yang namanya ketenangan. Ya, ada 3 hal yang nanti akan saya sampaikan, yang akan kita bahas di sini. Mengapa kita perlu yang namanya ketenangan? Ya. Yang pertama, supaya kita bisa berdoa. Ya. Ya, supaya kita bisa berdoa. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, ya, dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Ya, Alkitab sangat jelas mengatakan supaya apa? Kita ini bisa menguasai diri kita. Jadilah tenang supaya apa? Kita bisa berdoa. Karena apa? Akhir-akhir ini, ya, karena kabar, karena dari berita, dari sosial media, ya, dari tetangga kita, dari orang lain, banyak yang mengabarkan bahwa ini sakit, ya, ini kena corona, ini dan lain sebagainya, sehingga Pak, kita justru yang ada adalah apa? Ketakutan, sebenarnya kasih ketakutan, sehingga Pak, kita yang namanya ketakutan, yang namanya kita panik, sehingga Pak, kita sulit untuk tenang, kita nggak bisa tenang. Tapi hari ini Tuhan mau supaya apa? Dalam keadaan apapun juga, supaya apa? Kita tetap tenang, saudara yang kasih Tuhan. Tetap tenang, supaya apa? Kita bisa berdoa. Ya, karena apa? Ya, tidak ada, ya, orang, tidak ada dunia, tidak ada orang pintar sekalipun yang bisa merubah keadaan saat ini. Yang bisa merubah apa, saudara? Hanya melalui doa-doa kita. Kalau kita kompak, kita semua berdoa, berlutut bersama-sama untuk bangsa ini, untuk virus ini supaya segera berakhir. Saya percaya hanya kuasa doa yang mampu merubah segalanya. Makanya pagi ini saya percaya, ya, saudara dan saya yang ada di rumah masing-masing, biarlah kita akan sepakat bersama keluarga kita masing-masing, kita akan berdoa bersama-sama supaya kita semua diberi ketenangan, damai sejahtera, kesehatan. Ya, supaya apa? Ini benar-benar ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, kenapa? Hanya doa, hanya melalui doa yang akan merubah segalanya. Ya, makanya yang pertama tadi, ya, kita perlu yang namanya ketenangan. Karena apa? Supaya kita bisa berdoa. Ya, nah, itu yang pertama, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu ketenangan? Ya, supaya kita yang kedua yaitu supaya kita bisa berpikir dan bertindak dengan baik. Karena apa? Saat kita tenang, kita akan bisa berpikir dan bertindak dengan baik. Ya, kalau pikiran kita tidak tenang, ya, pikiran kita kacau, pikiran kita takut dan sebagainya, kita nggak akan bisa berpikir dan bertindak dengan baik.
Tapi pagi ini Tuhan mau supaya apa? Kita harus punya pikiran yang positif. Ya. Pikiran yang positif ini perlu sekali dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena apa? Ya, akhir-akhir ini ya setiap kita orang-orang percaya itu pikirannya sedang dikacaukan supaya apa? Pikiran kita ini ya negatif. Pikiran kita ini yang takut. Ya. Tapi kita percaya ya kuasa Tuhan itu boleh ada bersama dengan kita sehingga apa? Kita bisa berpikir yang positif, berpikir yang baik. Ya. Kenapa? Ya, kenapa? Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ya, Alkitab katakan dengan jelas, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Kita harus punya pikiran yang positif bahwa kalau kita sudah menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, sakit penyakit kita kepada Tuhan, ya problem kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang akan berikan jalan keluar, yang akan terus memelihara kita sehingga kita akan terus punya pikiran yang positif dengan Tuhan. Ya, ini janji Tuhan. Ya, janji Tuhan. Sehingga saat kita berpikir yang positif, hidup kita akan mengalami yang namanya tenang. Hidup kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Ya, dan kita juga percaya bahwa saat-saat seperti itu Tuhan juga akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya, yang penting pikiran kita sudah yang tenang, sudah berpikiran yang positif, dan kita percaya bahwa ya kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan tunggu waktunya Tuhan yang akan terus memelihara kita. Ya, itu yang terjadi saudara. Ya, juga kita berpikiran yang positif karena apa? Kalau kita lihat di dalam Amsal 17 ayat 22, di situ juga dikatakan dengan jelas bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, di samping pikiran kita positif, ya, hati kita juga gembira. Ya, akhirnya apa? Segala sakit penyakit kita, walaupun mungkin dokter mengatakan bahwa penyakit kita parah, penyakit kita mungkin lama penyembuhannya, tapi kita percaya karena hati kita gembira, ada Tuhan dalam hidup kita, akhirnya apa, saudara? Ya, pemulihan itu akan cepat. Ya, pemulihan akan cepat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi saat ini saudara yang mungkin di rumah masing-masing ada yang sedang sakit, ya, ada yang beban berat, ya, ada masalah dan sebagainya, tetap pakai pikiran kita yang positif, ya, tetap hati kita harus gembira. Ya, karena apa? Ya, ada Tuhan yang akan terus menolong kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun juga Tuhan tidak pernah melupakan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kita harus tetap senang. Ya, tetap senang. Ya, ada Tuhan. Ya, itu yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, ya, mengapa kita perlu yang namanya ketenangan? Ya. Nah, yang ketiga, saat kita tenang, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ya, saat kita tenang, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ya, saudara dikasih, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ya, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ya. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 6 sampai 11, ya. Akan saya bacakan Kisah Rasul 12 ayat 6 sampai 11. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai, sedang berkawal. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya
Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu tertutup dengan sendirinya bagi mereka sudah tiba di luar. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes, dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Itu yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada saat itu ya Petrus tetap tenang. Ya, di penjara Petrus tenang. Padahal kalau kita lihat di ayat sebelumnya dikatakan bahwa pada waktu itu ya Yakobus baru saja dibunuh. Ya, dan itu juga akan tunggu giliran Petrus juga akan dibunuh. Tapi dalam keadaan yang seperti itu ternyata apa, saudara kasih Tuhan? Petrus tetap tenang. Ya, justru Alkitab katakan bahwa Petrus ini ya di penjara, ya dikawal dengan prajurit-prajurit dan diikat. Dia bisa tetap tidur. Ya, karena apa? Karena Petrus ini ada ketenangan. Ya, terus ada dalam ketenangan. Nah, ini juga gambaran bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pada saat ini ya kita harus tetap tenang. Ya, tetap tenang, tetap berharap pada Tuhan, ya, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan bekerja. Seperti Petrus ini, saat dia tenang, ya, saat dia menyerahkan hidupnya kepada tangan Tuhan, akhirnya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Petrus bisa ya istirahat dan tenang, dan Petrus bisa mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Ya, nah, ini juga berlaku bagi kita. Saat kita tenang, saat kita sungguh-sungguh sama Tuhan, saat kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan, di situ mujizat Tuhan juga akan terjadi. Ya, mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, makanya ya hari ini ya dimanapun kita berada, ya, kita akan pastikan bahwa kita sudah hidup tenang, bahwa kita ya menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya Tuhan bekerja, Tuhan bertindak. Ya, nah ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya 3 hal ini yang saya sampaikan, ya, mengapa kita harus hidup dalam ketenangan. Ya, karena apa? Supaya kita bisa berdoa. Yang pertama, yang kedua supaya kita bisa berpikir dan bertindak dengan baik. Yang ketiga, saat kita tenang, kuasa Tuhan dinyatakan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang hari ini kita pelajari bersama-sama, ya, ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ini juga bisa menjadi pedoman bagi kita semua, supaya apa? Dalam keadaan apapun juga kita mau terus berdoa, kita mau berpikiran yang tenang, dan kita mau menyerahkan hidup kita pada tangan kuasa Tuhan, supaya apa? Benar-benar Tuhan nyatakan kuasa kebesarannya dalam setiap kehidupan kita. Ya, nama Tuhan, karena firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Ya, nama Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Bapa yang mengajarkan kepada staf kami, khususnya pada hari-hari ini yang kami sedang hadapi adalah berbagai macam
Oh Tuhan, situasi yang tidak menentu, situasi yang membuat kami takut, membuat setiap jemaatmu, umatmu, mereka panik, mereka pikirannya bisa kacau Tuhan. Tapi pada pagi ini Tuhan, kami ingin bersama-sama berdoa. Tuhan, bahkan kuasa hidup kami, bahkan tolong hidup kami, supaya setiap kehidupan kami ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita, supaya apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, Bapak, kami percaya saat kami tenang, saat kami mau berdoa, saat kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan, maka di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan, Bapak. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami, Bapak. Pada saat ini mungkin ada yang sakit, kami percaya, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa kalau saat ini Tuhan sedang berbeban berat, dan juga akan angkat beban beratnya. Dan saat ini juga Tuhan yang mengalami masalah, Tuhan juga akan menyelesaikan Bapak, sehingga ada jalan keluar bagi setiap kami Bapak, sehingga kami semua yang boleh Tuhan pakai, Tuhan berkati, sehingga kami semua Tuhan akan terus Tuhan melawat, sehingga kami akan Tuhan bisa menjalani hidup hari-hari yang sulit ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan menyerahkan Tuhan doa permohonan kami dalam tangan kuasa, sudah berdoa dan ucap syukur. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya.